Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam, muhyil 'idham ar-rifat min al-insan wa sa'iril akwan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira ma ta'aqaba al-faradan wa ma tajaddada kull jadidan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله. مدد يا أولياء الله مشايخنا. مدد يا شيخ دستور إلهي هذا مقصود الله. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita. Alhamdulillah ada guru kita, guru Kashful, guru Faruk, dan semoga guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini dan juga orang-orang tua kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah keberkahan, kekuatan, dan menjadi sebab bagi keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar, kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yarhamuni wa yarhamakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita dari dunia hingga akhirah. Semoga Allah lapangkan dan berkahi kehidupan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, wabil khusus dengan keberkahan bulan Rajab yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita berada di bulan Rajab yang mulia. Bulan Rajab paling tidak sebagaimana yang tercermin dari huruf-hurufnya menurut Sayyidi Abdul Qadir Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, yang terdiri dari 3 huruf: Ra rahmatullah, Jim judullah, Al-Ba birrullah. Semoga kita mendapatkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi pada qasidah yang kita baca, qasidah Ya Waridal Uns, di situ disebutkan pada bait terakhir, antal ghiyathu liman daqat bihi al-madhahibu. Ya Rasulullah, engkaulah penolong ketika tidak ada lagi tempat untuk minta tolong, yaitu di padang mahsyar, ketika semua orang mencari perlindungan dan mencari siapa yang akan membela. Semua mendatangi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, semua nabi-nabi didatangi. Semua mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing, masing-masing. Akhirnya diarahkan setelah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, temuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang diberikan Allah hak untuk memberikan syafaat. Maka semua datang kepada Nabi dan Nabi pun mengatakan, ana laha, ana laha, akulah yang diizinkan Allah untuk memberikan pertolongan itu,
akulah yang diberikan hak memberikan syafaat uzmah. Itulah maksud daripada antal ghiyatu liman dhaqat bihil madzahibu pada syair yang tadi kita bacakan. Dan ini semua adalah keberkahan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga bulan Rajab yang mulia yang sekarang berada bersama kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya dan menjadi sebab kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada halaman 43 kemarin telah kita bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan orang-orang yang berzikir mengingat Allah dengan yang tidak berzikir tidak mengingat Allah sama dengan antara orang hidup dan orang mati. Yang berzikir yang mengingat Allah dialah orang yang hidup di sisi Allah. Orang yang lupa kepada Allah adalah sesungguhnya orang yang mati. Innama birruhi summi insana, sesungguhnya dengan ruh seseorang itu dikatakan manusia, ruh yang menjadikannya ingat dengan Allah, dekat dengan Allah. Fabidunir ruh ma summiya insanu, tanpa adanya ruh maka tidak lagi disebut orang itu sebagai manusia. Kemudian qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Ibn Sharaf Yahya An-Nawawi nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Wa rawayna fi sahih Muslim an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan satu hadis yang terdapat pada kitab Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, jaa Arabiyyun, datang seorang badui, Arab badui, Arab yang datang dari dusun atau pegunungan, dari pelosok, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, allimni kalaman aquluhu, ajarkanlah aku ini beberapa ucapan yang dengannya aku mengatakan atau aku mengucapkannya supaya menjadi amalan. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul, katakanlah olehmu, bacalah olehmu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu yang diajarkan Nabi kepada orang Badui tersebut untuk diamalkan, yaitu bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah maha besar dan dialah yang besar. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi rabbil alamin, maha suci Allah Tuhan seluruh semesta alam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya untuk mengerjakan ketaatan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk menolak maksiat, illa billahil aliyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu orang Arab Badui itu mengatakan, qal bahaula'il rabbi, bacaan itu pujian untuk Tuhanku, khusus untuk Tuhanku. Famali, maka bacaan yang untukku mana? Minta lagi dia, itu untuk Tuhan katanya, yang untuk aku mana? Qal, maka Nabi menjawab, kul, katakanlah, bacalah, amalkanlah, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni, ya Allah berilah ampunan kepadaku, warhamni, kasihanilah aku atau sayangilah aku,
wahdini, berilah hidayah kepadaku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Ini taubat diajarkan Nabi, dan itulah yang seyogianya kita amalkan. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rajab, bulan taubat. Di antara yang diajarkan kepada kita, selain kita tentunya banyak bertaubat, ada satu lafaz yang diamalkan sehari 70 kali selama bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Satu keterangan dari tuan guru kita Syekh Muhammad Bakhit, kalau kita mengucapkan tub alayya, itu Allah yang menggiring kita bertaubat. Artinya Allah yang membuat kita bertaubat, dan Allah pasti menerimanya. Ini kalimat ini pun yang sering dibaca Nabi, yang didengarkan oleh para sahabat, menjadi amalan harian Nabi. Di antaranya Nabi juga membaca 100 kali dengan bacaan yang sama. Ada yang membandingkan, jika ingin membandingkan kata-kata atubu ilaika, aku bertobat kepadamu, dengan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dengan kata-kata wa tub alayya, maka lebih tinggi kalimat wa tub alayya. Karena kalau kita ucapkan atubu ilaika, aku bertaubat kepadamu, itu dari diri kita sendiri, tentu bagus, tetapi lemah dibanding dengan wa tub alayya, berilah taubat kepadaku. Allah yang membuat kita bertaubat, Allah pasti menerima, dan Allah pasti menolong kita. Tapi semua yang diajarkan Nabi kita baca. Ada yang atubu ilaika, ada yang tub alayya. Semuanya tentu adalah ungkapan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawayna fi sahih Muslim an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kami riwayatkan juga pada satu hadis dari kitab Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu beliau bersabda, ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah, apakah tidak mampu salah seorang di antara kalian bahwa dia mengusahakan untuk memperoleh pada setiap harinya itu 1000 kebaikan, mengusahakan untuk dapat melakukan 1000 kebaikan atau untuk mendapatkan 1000 kebaikan. Apakah tak mampu, kata Nabi, kalian sehari itu berbuat 1000 kebaikan sehingga kalian mendapatkan 1000 kebaikan. Nah, kalau kita pikirkan macam mana 1000 kebaikan harus kita lakukan, berat, banyak, bukan dikit 1000 kebaikan. Macam kita memberi orang makan di pagi hari, 1 kebaikan baru. Nanti kita lepas itu kita bantu orang 2 kebaikan, buang sampah di jalanan 3 kebaikan. Ini 1000 kebaikan setiap hari. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, lalu seseorang daripada yang hadir, yang duduk bersama Nabi, bertanya, kaifa yaksibu alfa hasanah. Di antara para sahabat ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah seseorang dapat mengusahakan 1000 kebaikan sehari? Tentu berat. Qal,
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yusabbihu mi'ata tasbihatin, cukup dia bertasbih sebanyak 100 kali dalam sehari. Tapi maknanya untuk mendapatkan 1000 kebaikan tersebut. Bukan cukup zikir itu, tapi cukup kalau nak dapat 1000 kebaikan, amalkan bertasbih 100 kali setiap hari. Fatuktabu lahu 1000 hasanah, maka akan dicatat baginya 1000 kebaikan. Au tuhattu anhu 1000 khati'ah, ataupun dihapus daripada dirinya 1000 kesalahan. Jadi kalau kita sadar kita ni kurang banyak kebaikan-kebaikan, dapat dihitung paling banyak sehari itu 1, 2, 3. Ini dibagi Nabi resepnya. Baca tasbih subhanallah 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali cuman dapat 1000 kebaikan. Tapi janganlah pakai rumus rumus orang dagang. Mantap sudah nih 1000 kebaikan. Cukuplah aku ini berzikir, aku tak mau yang lain. Dia kata bininya, bang, ajilah Quran hari ini. Apa pula dek? Abang sudah buat 1000 kebaikan. Tak macam gitu maknanya ya, fahamnya. Ini kelebihan yang dibagi Allah untuk kita. Tentu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sama dengan suratul Ikhlas, ta'adilu thuluthal Quran. Suratul Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Artinya kalau dibaca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Tiap hari itu cuma dibacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, khatam sudah Quran. Tak mahu lagi ngaji rupanya dah ya. Ini kan bonus. Ngaji jalan juga. Mulai Al-Fatihah, ulang lagi Al-Baqarah, ujung sampai An-Nas. Balik lagi. Makanya ulama-ulama kita membuat tradisi khatam Quran tidak berhenti pada surat An-Nas, balik lagi baca Fatihah, balik lagi baca pangkal surat Al-Baqarah. Supaya apa? Supaya kita nyambung lagi. Jangan stop tapi disambung. Kewajiban kita nyambung lagi. Makanya kalau khatam Quran itu setelah minal jinnati wan nas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambung lagi pangkal Baqarah. Baru nanti wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla, la mubaddala li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Itu kalau ada di antara jamaah kita yang khatam Quran, kalau mau ikut tradisi yang diamalkan oleh salafun salih di dalam kitab Adhkar nanti ada, itu misalnya pas kajian subuh macam gini, subuh Sabtu, sedekah. Sedekah untuk jamuan subuh Sabtu ini saya yang nanggung. Kenapa? Karena kegiatan khatmul Quran yang dihadiri itu dihadiri oleh 40.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala ikut sama-sama mengkhatamkan Quran. Itu tradisi yang baik. Kapan ada orang khatam Quran, nanti dia ngundang, bukan riya, bukan. Nanti kita salah paham pula. Oh, riya, orang ini khatam Quran ngundang orang khatam Quran. Padahal tidak itu memberi motivasi juga bagi kita semua. Ala kulli hal, sekurang-kurangnya
Di dalam keluarga kalau kita khatam Quran dengan anak, dengan bini, dengan menantu, dengan cucu, kumpulkan baca khatam Quran sama-sama dari juz ammah seperti kita biasa, sekurang-kurangnya dari wadduha itu ya. Baca itu, subhanallah, fadilahnya dihadiri oleh 40.000 orang malaikat yang sama-sama khatam dan mendoakan kita. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan walaupun sedikit, seperti ucapan doa yang tadi diajarkan Nabi, Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni, ataupun doa taubat, ucapan taubat yang lain, ataupun juga yang tadi baca subhanallah 100 kali. Pokoknya yang ada dari Nabi, zikir pagi dan zikir petang, apa yang dapat kita baca, kita baca. Alhamdulillah, macam di masjid kita ini seperti biasa kita mengamalkan zikir-zikir Nabi, ratibul haddad, ratibul attas, ratibul idrus, dan sebagainya. Itulah mungkin yang sebagai sama-sama kita mengingatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatin matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatin matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatin matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita baca ratibul attas, jangan lupa waktu membaca law anzalna, pegang kepala kita, law anzalna hadzal Quran sampai akhir ayat Al-Hasyr. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala penyakit yang ada di kepala, khususnya yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.